Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu tipe serinya handphone Samsung A42 5G. Dengan kendala kondisi seperti cuplikan sebelumnya, yaitu beliau saat chatting saya via WhatsApp, yaitu kerusakan di bagian soket konektor mesin atau konektor motherboardnya. Setelah saya bongkar dan saya unboxing, itu ada beberapa spare part yang sudah dilepas atau memang sebelumnya sudah diperbaiki. Jadi beliau juga sempat cerita kalau sudah pernah diperbaiki namun tidak ada perkembangan, atau mungkin si teknisi di daerahnya itu tidak sanggup entah gimana. Jadi saya coba untuk membantu beliau untuk memperbaiki handphone ini. Apakah kerusakan hanya ada di soket atau nanti ada problem lainnya. Jadi saya coba untuk koreksi terlebih dahulu. Setelah saya cek, ini di bagian khususnya soket konektor motherboard atau di bagian mesin, bekas ada sisa fluk yang banyak ya teman-teman, dan bekas solderan juga. Dan setelah saya cek lebih detail, itu bagian soket konektornya tidak nempel ke bagian mesin ya teman-teman. Jadi memang sebelumnya sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil atau mungkin entah gimana. Kita coba untuk proses yaitu perbaikannya. Kita gunakan fluk untuk proses pengambilan soket. Ternyata untuk soketnya hanya menempel saja, tidak nyatu sama mesin ya teman-teman, karena memang sebelumnya sudah pernah diperbaiki dan tidak dipasang kembali. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu membersihkan sisa timah yang ada di bagian PCB. Kita gunakan untuk panah solder 350 dan kita gunakan Goodwick, yaitu untuk membersihkan atau meratakan timah yang ada di bagian pin kaki konektor di mesin. Dengan hati-hati untuk menekan Goodwicknya secara halus, jangan ditekan terlalu keras teman-teman, karena bisa menyebabkan kerusakan pada layar atau pelapisan PCB-nya. Setelah rata untuk timahnya, kita gunakan fluk secukupnya saja dan kita berikan timah pasta atau timah cair. Tujuannya untuk memberikan timah, yaitu membuat timah timbul di semua titik pin kaki konektor yang ada di PCB. Setelah kita memberikan timbul timah yang ada di bagian semua pin, kita gunakan untuk pengganti konektor yang baru. Ini persamaannya cukup lumayan banyak di bagian soket konektor ini, karena untuk soket konektor ini persamaannya buat Samsung A52, A53 dan sejenisnya itu sangat banyak sekali. Kita coba untuk mempresisikan dulu sebelum kita proses pemasangan. Karena menggunakan konektor yang baru, otomatis pin kaki konektor itu warnanya masih kuning ya teman-teman, belum terdapat timah. Ini saya kasih tips agar mudah untuk proses pemasangan, agar tujuannya pemasangan itu semua pin kaki bisa terkoneksi di bagian mesin. Jadi biasanya saya menggunakan alternatif seperti ini, yaitu memakai mesin bangkai atau mesin bekas yang tidak terpakai. Tujuannya untuk proses memancing soket konektornya di semua pin itu bisa mendapatkan timah, yang tujuannya untuk mempermudah proses pemasangan ke bagian mesin. Setelah kita memberikan semua timah ke bagian pin kaki konektor yang baru, selanjutnya kita nanti akan proses pemasangan. Sebelum kita pasang, kita bisa membersihkan sisa fluknya dulu. Tujuannya agar lebih bersih saja teman-teman, agar kelihatan jelas untuk di bagian soketnya tidak ada kotoran. Oke, kita presisikan dulu untuk di bagian soket konektor yang baru. Setelah presisi, kita gunakan fluk secukupnya saja, kiri dan kanan ataupun di bagian tengah. Tujuannya untuk agar tidak mudah gerak di bagian mesin teman-teman. Oke, kita gunakan untuk panas pada blower, kurang lebih panasnya di angka 300 minimal
sedang itu 320. Jadi tidak usah terlalu panas karena menggunakan soket konektor yang baru serta timah yang sudah kita kasih ke bagian mesin itu juga timah yang baru. Jadi lebih mudah untuk kita proses pemasangan, tidak usah terlalu panas menggunakan blower teman-teman. Oke, untuk pemasangan kita bisa menambahkan fluk secukupnya saja setelah soket konektornya presisi dan sudah setengah terpasang di bagian mesin. Kita lanjut untuk proses pemasangan agar lebih maksimal teman-teman. Oke, kita tunggu hingga benar-benar di bagian semua timah itu cair atau matang teman-teman. Kalau belum matang itu nanti tidak bisa menempel ke bagian mesin untuk di bagian konektornya. Kita sambil mempresisikan atau kita goyang sedikit demi sedikit, tujuannya untuk mempresisikan semua pin kaki konektor yang baru bisa nempel semua ke bagian mesin. Kita bisa menggunakan teknik atau metode yaitu kita tekan secara halus agar lebih maksimal untuk proses pemasangannya. Jika sudah selesai, kita cek ulang apakah sudah benar-benar menempel semua di semua pin kaki konektor yang baru ke bagian mesin. Jika sudah nempel semua, kita bisa membersihkan yaitu dari sisa fluknya. Tujuannya agar tidak lengket teman-teman. Kita bersihkan menggunakan thinner ataupun cairan pembersih lainnya. Oke, setelah kita selesai proses pengerjaan, kita lanjut untuk proses pengecekan. Apakah setelah kita ganti dengan metode seperti tadi, penggantian soket konektor motherboard atau di bagian mesin, apakah handphone sudah bisa menyala atau masih tetap tidak menyala atau alias gelap tidak tampil gambar. Oke, kita pasang untuk spare part dari beliau karena spare partnya sudah dilepas semua. Untuk di bagian soket fleksibel mainboard itu juga menggunakan spare part yang baru ya teman-teman, bukan lagi untuk original. Kita lanjut cek menggunakan USB doktor atau charger. Alhamdulillah sudah keluar logo tanda pengisian baterai atau gambarnya sudah tampil. Untuk persentase baterai masih cukup lumayan banyak yaitu di angka 93%. Kita coba sambil menyalakan handphonenya, apakah handphone bisa berfungsi dengan normal atau tidak, khususnya layar LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Alhamdulillah sudah nyala sampai menu. Kita coba untuk pengecekan lebih detail seperti fungsi dari touchscreen-nya. Oke, kita tes untuk fungsi dari touchscreen ke semua area layar sentuh. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal dan untuk LCD-nya juga masih berfungsi dengan normal. Namun sayang sekali ya teman-teman, karena LCD ini beliau menggunakan LCD yang KW tapi menggunakan kualitas yang OLED. Ya kalau menurut saya cukup lumayan bagus. Kalau mungkin LCD-nya itu masih bagus ya tidak perlu diganti ya teman-teman. Kalau mungkin kerusakannya hanya di bagian soket konektor mesin, bukan di bagian LCD-nya. Oke, karena untuk penggantian soket konektor motherboard atau soket konektor yang ada di mesin itu fungsinya sangat banyak sekali, yaitu mulai dari tampilan pada gambar, light pada LCD atau lampu LCD, dan juga banyak fungsi lainnya, yaitu seperti fingerprint, audio, charger, dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau bisa pastikan dulu untuk semua pin kaki konektornya itu sudah terhubung semua ke bagian mesin. Jika kita tes atau kita cek menggunakan Microsoft belum ada atau sebagian banyak belum yang nempel, kita bisa menggunakan teknik metode secara manual yaitu menggunakan solder secara manual, yaitu kita solder satu persatu di semua pin kaki konektornya. Kalau ada beberapa pin kaki konektor yang belum menempel teman-teman, atau kalian bisa mengulangi pembloweran ulang agar pemasangannya bisa lebih maksimal. Oke, setelah saya melapisi atau melindungi pin kaki konektornya agar tidak mudah ambrol, yaitu menggunakan cairan PCB dan untuk pengeringnya menggunakan lampu UV. Sekarang kita selesai untuk proses perakitan. Kita rakit semua untuk spare partnya teman-teman, karena sudah dibongkar total sama beliau dan spare partnya alhamdulillah utuh
tidak ada yang ketinggalan seperti kamera depan, kamera belakang, dan juga slot kartu SIM cardnya. Kita lanjut untuk proses perakitan, yaitu semua spare partnya. Oke, jika sudah selesai untuk perakitan spare partnya, kita pasang khususnya untuk di bagian yaitu bezel dan juga backdoornya. Jika di bagian lensa kaca kamera belakang itu kotor karena debu atau enggak sengaja kepegang jari saat diperbaiki pihak lain atau dibongkar sama beliau, harus dibersihkan dulu kalau ada kotoran atau debu, tujuannya agar hasil kameranya tetap jernih dan bersih teman-teman. Oke, kita pasang untuk switch kabel antenanya dan kita pasang untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Setelah selesai, kita pasang untuk skrup dan kita bisa sambil membersihkan yaitu modul lensa kamera belakang. Dan untuk di bagian backdoor, karena ada double tip atau solasi bolak-balik, saya bersihkan dulu. Tujuannya agar lebih mudah untuk proses yaitu pengaliman backdoor ke bagian bezelnya teman-teman. Saya menggunakan lem warna bening dan kita kasih lem secukupnya saja untuk proses yaitu pemasangan backdoornya. Oke, kita pasang untuk backdoornya hingga benar-benar rapat. Dan untuk di kesempatan kali ini juga ada skema atau skematik pada jalur yaitu soket konektor yang ada di mesin atau konektor motherboard yang ada di bagian mesin, seperti yaitu jalur pada charger atau USB datanya. Jadi untuk soket konektor motherboard ini itu banyak fungsi ya teman-teman, mulai dari charger, USB. Charger itu pun ada beberapa fungsi seperti fast charging, dan juga untuk jalur lainnya seperti jalur pada LCD, yaitu contohnya ada beberapa LCD light atau jalur lampu LCD, dan ada beberapa jalur lainnya seperti display atau gambar pada LCD, dan juga fungsi dari touchscreen atau jalur pada layar sentuh, dan juga ada jalur audio atau speaker teman-teman. Karena banyak sekali fungsinya, kalau saran saya harus ekstra hati-hati untuk proses perbaikan seperti penggantian soket konektor yang ada di bagian mesin. Meskipun spare partnya itu harganya murah dan mungkin kalau dilihat itu memang sepele, hanya cuma penggantian soket konektor motherboard, tapi kalau pemasangan atau penggantian proses perbaikannya itu tidak hati-hati, di bagian bawah itu terdapat CPU teman-teman. Kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan CPU itu bisa mati atau handphone bisa mati total kalau dikerjakan dengan terlalu over, karena kalau sedikit saja ada kesalahan seperti pembloweran terlalu sering dan juga mesin itu kepanasan, bisa menyebabkan overheat dan CPU bisa ada problem teman-teman. Jadi seperti itu saran saya untuk perbaikan khususnya soket konektor motherboard atau penggantian konektor motherboard di mesin. Harus ekstra hati-hati dan teliti teman-teman, tidak usah terlalu buru-buru untuk segala proses pemasangannya. Yang penting pelan-pelan saja, teliti dan hati-hati, dan dikoreksi semua titik pin kaki konektornya. Apabila masih ada yang belum nempel, harus dimaksimalkan dulu agar hasilnya bisa berfungsi dengan normal, karena banyak sekali jalur yang terdapat di bagian soket konektor yang ada di mesin. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.